Hai sobat korban iklan, pernahkah kalian ketika sedang berjalan bertemu dengan teman, tetangga, hingga saudara yang bertanya, mau kemana? Atau mungkin hanya sekedar menyapa lalu pergi? Ya, basa-basi. Basa-basi memang sudah menjadi budaya yang melekat di kalangan masyarakat plus 62 yang kaya akan keramaannya. Biar kagak canggung untuk sekedar menanyakan kabar atau apa yang menjadi kebutuhan dasar kekepoan mama gosip sang penguasa jalanan. Kemana, Bu? Pertanyaannya biasanya seputar, kamu kapan nikah? Kapan lulus? Kamu kok kurusan? Kamu kok gentar? Mau makan? Mau pulang? Bapakmu mana? Anak mana kamu? Kamu siapa? Basa-basi memang bisa mencairkan suasana kalau kita ingin ngobrol. Tapi sebenarnya dari mana sih awal mula orang Indonesia suka basa-basi? Apakah basa-basi bisa menjadi efek positif atau malah berefek negatif? Bagaimana dengan negara lain? Apakah sama? Nah, untuk menjawab semua itu, mari kita bahas di video ini. Basa-basi di berbagai suku di Indonesia banyak ditonjolkan demi etika dalam bertutur kata. Bahkan turis pun akan disambut dengan senyum lebar dari penduduk Indonesia yang wilayahnya terbentang luas dari Aceh sampai Papua. Ramah sudah menjadi sifat dasar orang Indonesia dan ketertarikannya kepada para pendatang, mereka selalu menemukan waktu untuk berhenti beraktivitas sejenak, sekedar 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun ke orang lain, bahkan orang asing sekalipun. Dan menurut survei Expat Insider 2019, Indonesia menempati posisi ke-8 dari total 46 negara dalam daftar subkategori negara paling ramah. Obrolan basa-basi memang penting sebagai awal mula terciptanya topik pembicaraan, agar nantinya bisa lanjut pada obrolan yang lebih berbobot dengan catatan persisnya pas dan harus melihat situasi kondisi lawan bicara kalian. Tujuan utama saat bertemu dengan orang baru pasti kita harus membuat mereka merasa nyaman lebih dulu. Jadi basa-basi yang tepat bisa menghilangkan rasa cemas dan juga menunjukkan bahwa kita tertarik nih untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Ini merupakan langkah pertama untuk mendapatkan kepercayaan mereka ke kita dan menjadi gerbang untuk memasuki lingkaran sosial manapun. Nice. Nah, namun sebaliknya ada banyak juga pertanyaan basa-basi yang harus dihindari. Basa-basi yang tadinya sebagai tanda keramahan justru malah jadi efek negatif kalau kita nggak menyaringnya dengan baik. Gak jarang basa-basi justru menjerumuskan seseorang untuk menghakimi orang lain tanpa mengetahui kondisi orang tersebut dan berakibat menyinggung perasaan orang lain sampai ngebuatnya sakit hati. Kayak, kamu kapan nikahnya? Padahal setiap orang punya waktunya sendiri dan pilihan mereka sendiri untuk menikah kapan aja dan sama siapa aja. Atau kok kamu kurusan sekarang? Padahal tiap orang punya pilihan sendiri, dia mau diet atau dia lebih pede dengan tubuhnya yang kurus, atau bahkan gimana kalau ternyata dia lagi sakit. Manusia memang dirancang untuk menginginkan jawaban secara langsung, tapi sepertinya kita nggak suka ngelewatin proses ini. Inilah yang jadi masalah, karena sifat ketidaksabaran kita justru dapat ngebuat orang lain enggan membuka diri. Mau nggak jadi pacar aku? Ya nggak mau lah, kan baru kenal lagi pulang Wah, Makanya kita perlu cari tahu latar belakang dan kondisi lawan bicara lebih dulu dan mengaitkannya dengan basa-basi kita. Jadi tanya sesuatu yang lebih otentik dan terkoneksi dengan lawan bicara kalian, sobat. Misalnya di minggu depan lawan bicara kalian akan ada kegiatan atau acara penting. Nah, kalian bisa langsung tanya nih, bagaimana persiapannya acara minggu depan? Sudah oke? Semoga lancar ya nanti acaranya. Atau bisa juga bertanya tentang prestasi yang baru dicapai lawan bicara kalian saat bertemu, atau bisa juga bertanya tentang keluarga atau hal-hal lainnya yang dampaknya positif untuk kelanjutan pembicaraan kalian ke depannya saat pertama kali bertemu. Nah, tadi itu adalah sisi positif dan negatif dari basa-basi. Terus emang sebenarnya dari mana sih basa-basi ini? Apakah bagian dari budaya atau ada aturan bakunya? Jawabannya nggak ada aturan bakunya dari basa-basi ini. Kalian bisa improvisasi komunikasi kalian sesuai karakter lawan bicara kalian. Nah, asal-usul dari basa-basi sendiri berawal dari sebuah bahasa dan komunikasi yang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Tanpa adanya bahasa kita nggak bisa berkomunikasi dan nggak bisa berinteraksi sosial. Makanya dalam KBBI, basa-basi itu disebut adat sopan santun atau tata krama pergaulan. Nah, itu tujuannya untuk memelihara hubungan sosial kalian sama saudara atau teman kalian. Ibaratnya basa-basi ini jembatan menuju obrolan yang sebenarnya. Kalau bahasa dan komunikasi ini gak akan ada yang namanya istilah basa-basi, palingan cuma cengar-cengir aja.
Udah ya Pak ya, capek ini Pak. Nah, gimana kalau negara lain? Apakah orang asing nggak suka bahasa basi? Bahasa basi sebenarnya bukan sifat eksklusif bangsa Indonesia. Di seluruh dunia, tiap-tiap bangsa punya kode etik tersendiri yang mirip kayak bahasa basi. Kita mungkin sering mengkritik bangsa sendiri karena terlalu banyak berbahasa basi dan nggak pernah ngomong to the point aja. Kita bisa merujuk kepada bangsa barat yang tidak pernah berbahasa basi, tidak pernah berbunga-bunga kalimatnya. Entah hasil studi banding dari mana ini. Sebenarnya ini sih persepsi yang keliru. Karena di dalam budaya bangsa manapun, bahasa-bahasa ini sangat diperlukan buat perekat sosial masyarakatnya. Hanya bentuk dan cara pengungkapannya aja yang berbeda, yang memberikan kesan seakan-akan ada bangsa yang tidak mengenal bahasa-basi ini. Dalam bahasa Inggris, bahasa-basi itu namanya courtesy. Nah, ini lebih ditekankan pada kesopan santunan. Masyarakat di sana pun syarat dengan bahasa-basi. Mungkin yang harus ditarik garis pemisah yang jelas adalah antara bahasa-basi dan berbohong. Masyarakat di sana paling nggak suka kalau kita berbohong demi atau sekedar untuk berbahasa basi. Saya kira budaya kita pun harus diperjelas garis pemisah antara keduanya. Jadi bahasa basi boleh, asal yang jujur-jujur aja gitu. Ada sebuah cerita dari Ratu Elizabeth II yang benar-benar menjunjung tinggi soal bahasa basi ini. Sebagai ratu, dia pasti setiap hari ketemu dengan banyak elemen masyarakat yang bahkan mungkin nggak dia pahami profesinya. Tapi dalam setiap perbincangan selalu akan keluar ucapan, "Oh, how interesting," atau kalau dalam bahasa Indonesianya, "Oh, menarik sekali." Bagi kita yang peka akan merasakan bahwa ini adalah bahasa basi belaka, namun bahasa basi ini tetap menyenangkan di hati masyarakat yang mendengarnya. Nah, kalau pertanyaan bahasa basi, "Are you married?" atau "Sudah nikah?" atau "Kapan nikah?" jangan harap dapat jawaban yang baik dari mereka. Dari sudut pandang orang barat tuh, pertanyaan bahasa basi ini benar-benar menggelikan, atau kalau ditanyakan di negerinya sendiri, oleh orang yang ditemui di jalan mungkin akan dijawabnya "It's none of your business" atau "bukan urusan lo." Nah, intinya kalian harus lebih bijak dalam berbahasa basi. Jangan sampai kalian menyinggung orang lain dengan pertanyaan kalian yang menyinggung. Dan juga bahasa basi harus dilakukan pada waktu yang tepat. Semakin lama kalian bicara kesana kemari, semakin lama juga kalian menyampaikan informasi penting ke lawan bicara kalian. Yang dimana lawan bicara kalian harus segera tahu informasinya. Nah, kalau kalian ngomongin kelamaan, kalian pasti bakal kesulitan ngejelasin inti informasi. Gak jarang juga orang lain malah bakal bete, jenuh, dan menilai pembicaraan kalian udah mulai ngebosenin. Kesannya kayak gitu-gitu aja. Selain itu, orang lain malah jadi sulit menerima inti informasi kalian. Jadi bahasa basi itu sebenarnya tindakan normal dan bahkan baik dalam permulaan kita berkomunikasi, namun hindari bahasa basi yang bisa berefek negatif seperti yang sudah kita sampaikan. Dan selain itu, kalian juga harus memahami orang lain karena pasti ada aja beberapa orang yang ingin langsungnya to the point aja. Itu aja sobat, semoga dari video ini kalian bisa lebih bijak dalam berbahasa basi sama teman kerabat, saudara maupun keluarga kalian ya. Semoga kalian suka video kali ini. Sebelum video ini berakhir, ayo tekan subscribe sekarang juga untuk menjadi bagian dari Cicil Ilmu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan saldo wawasan ilmu yang akan kita berikan dan semangat nyicil.